Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Guru SDN Lebung Barat 2, Kecamatan Batang-Batang yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan pengimbasan dan juga sosialisasi tentang asesmen kompetensi minimum yang mana terselenggara oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Bapak dan Ibu Guru, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sehubungan dengan program guru pembelajar tersebut di atas yang saya sebutkan tadi, yaitu tentang asesmen nasional. Sebelum kita melanjutkan pembicaraan lebih lanjut, marilah kita pahami terlebih dahulu satu persatu tentang apa itu asesmen nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu diketahui bahwasanya mulai tahun ini insya Allah ujian nasional baik di tingkat SD, SMP maupun sekolah menengah atas ada perubahan regulasi, yang mana dulu kita mengenal dengan istilah ujian nasional. Maka pada tahun ini Kementerian Pendidikan Republik Indonesia telah mengadakan sebuah program yaitu asesmen nasional. Bapak Ibu perlu diketahui apa sebenarnya asesmen nasional itu. Asesmen nasional itu tiada lain yaitu penilaian yang berskala nasional yang diperuntukkan bagi semua jenjang sekolah baik SD, SMP ataupun sekolah menengah atas. Adapun tujuan dan maksud diadakannya asesmen nasional yaitu digunakan sebagai dasar perbaikan kualitas pembelajaran, yang mana asesmen nasional ini nantinya merupakan sebuah inovasi dari Kementerian Pendidikan, yang mana ada beberapa pembeda antara ujian nasional atau UN yang sudah kita kenal dan juga pembedanya dengan asesmen nasional. Tentunya sebelum kita lanjutkan perlu dipahami dulu bahwasanya asesmen nasional itu diberikan untuk mengukur kualitas pembelajaran di setiap satuan pendidikan, bukan untuk mengukur capaian hasil belajar siswa. Jadi disitulah pembedanya. Asesmen nasional diberikan untuk mengukur, artinya menjadi barometer kualitas pembelajaran di setiap satuan pendidikan, tapi bukan untuk mengukur capaian hasil. Jadi tidak berpangku kepada hasil belajar oleh siswa. Begitu Bapak Ibu Guru. Dan dalam asesmen nasional itu ada beberapa aspek pendukung, yang mana kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah dilakukan melalui survei lingkungan belajar. Jadi asesmen nasional memetakan aspek pendukungnya itu melalui survei lingkungan belajar. Jadi dipahami dulu bahwasanya lingkungan belajar siswa itu bagaimana di tiap-tiap tempat, di tiap tempat daerah, di tiap-tiap kabupaten itu tidak akan sama. Jadi asesmen nasional itu mengacu pada kualitas pendukungnya, kualitas pendukung pembelajaran itu sendiri di daerah tersebut. Jadi tidak bisa disamakan di sekolah A yang ada di pelosok pedesaan dan di sekolah B yang ada di daerah perkotaan yang maju dengan segala fasilitas yang lengkap dan memadai. Jadi itulah kelebihan daripada asesmen nasional, lebih istilahnya lebih mengacu kepada keadaan yang ada di sekolah tersebut. Jadi bukan berdasarkan kepada keadaan sekolah lain di kota lain yang lebih maju, yang sarana prasarananya lengkap. Jadi tidak begitu dengan asesmen nasional. Lebih mengedepankan keadaan untuk menjadikan pengukuran daripada penilaian kepada peserta didik. Adapun salah satu instrumen asesmen nasional itu adalah survei karakter. Dalam pelaksanaannya survei karakter tersebut memiliki tujuan utama, Bapak Ibu ya,
Jadi instrumen asesmen nasional salah satunya adalah survei karakter. Dalam pelaksanaannya survei karakter memiliki tujuan utama yaitu mengukur hasil belajar non kognitif. Jadi mengukur hasil belajar non kognitif yang menyangkut sikap, kebiasaan dan nilai-nilai Pancasila. Dan yang seterusnya yaitu perbedaan yang mendasar daripada asesmen nasional dengan ujian nasional itu Bapak Ibu guru perlu diketahui bahwasanya ujian nasional itu dilakukan pada semua siswa. Semua siswa yang dimaksud adalah siswa kelas akhir atau kelas 6. Sedangkan pada asesmen nasional itu tidak. Jadi cuman dilakukan kepada siswa sampel saja. Jadi tidak semua siswa kelas 6 itu harus ikut asesmen nasional, tidak. Tapi nanti akan ditentukan melalui proses penyaringan atau sampel. Cuman beberapa siswa saja yang akan dijadikan sampel untuk mengikuti asesmen nasional. Jadi begitu perbedaan yang mendasar daripada ujian nasional dan asesmen nasional. Yaitu ujian nasional dilakukan pada semua siswa, sedangkan asesmen nasional hanya pada siswa sampel saja. Gitu, kurang lebih demikian Bapak Ibu tentang pembedaan. Terus ada lagi pernyataan atau ada lagi hal yang mendasar mengenai bentuk soal atau butir soal yang digunakan dalam asesmen nasional. Kalau di ujian nasional Bapak Ibu guru sudah tahu bentuk soalnya seperti itu, yaitu objektif atau pilihan ganda, juga ada isian atau isian singkat dan uraian. Sedangkan pada asesmen nasional itu butir soalnya terdiri atas pilihan ganda, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Jadi ada 4 kategori, yaitu pilihan ganda, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Inilah yang menjadi pembeda mendasar juga antaranya bentuk soal ujian nasional dan ujian atau asesmen nasional. Dan dalam pelaksanaannya asesmen nasional ini Bapak Ibu, asesmen kompetensi minimum atau AKM dalam konten, dalam literasi, dan juga numerasi. Jadi ada 2 AKM, yaitu literasi dan numerasi. Dalam pelaksanaannya asesmen nasional, asesmen kompetensi minimum atau AKM, konten dalam literasi membaca itu mencakup teks informasi dan teks fiksi. Jadi dalam pelaksanaan AKM konten literasi terdiri atas teks fiksi atau cerita dan teks informasi atau berisi informasi fakta. Kompetensi minimum yang dimaksud dalam AKM, kompetensi minimum itu Bapak Ibu ya. Apa yang dimaksud dalam kompetensi minimum dalam AKM, yaitu kompetensi dasar bagi siswa untuk mempelajari materi apapun. Jadi semua materi itu. Demikian. Yang terakhir Bapak Ibu yang perlu ketahui bahwasanya asesmen kompetensi minimum dan ujian nasional memiliki beberapa perbedaan, termasuk dalam konteks soal. Dalam konteks soal dari pernyataan berikut, yaitu yang menjadi pembeda antara asesmen kompetensi minimum dan ujian nasional. Apa saja Bapak Ibu? Yaitu soal bersifat relevan pada asesmen nasional atau pada konteks soalnya dari asesmen kompetensi minimum tersebut yang saya sebutkan tadi, yaitu bersifat relevan dengan dunia nyata dan aplikatif. Demikian untuk informasi awal bagi Bapak Ibu guru tentang apa itu asesmen nasional dan apa itu fungsinya atau manfaatnya, juga apa perbedaannya antara asesmen nasional dan ujian nasional. Demikianlah Bapak Ibu guru yang dapat saya sampaikan tentang asesmen kompetensi minimum atau AKM dan ujian nasional. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Barangkali ada pertanyaan, saya buka dulu pertanyaan.
Mungkin ada yang lebih paham.